Nah, oke untuk yang kedua ini kita bahas roadmap backend developer. Untuk backend developer, untuk awal-awal sama kayak front end, dia untuk pelajari basic internet, bagaimana internet itu bekerja, apa itu HTTP, terus pemakaian browser, bagaimana browser itu bekerja, DNS, domain, dan hosting. Kemudian sebelum itu kita diusahakan untuk punya basic front end dulu, basic HTML, CSS, JavaScript. Walaupun mungkin nggak sampai intermediate yang CSS atau JavaScript, kalau misalnya udah pengen niat saya pengen jadi back end ya, mungkin untuk CSS sama untuk CSS-nya, misalnya untuk yang advance itu apa namanya, yang basic-basic juga. JavaScript juga yang basic-basic juga. Kecuali nanti pilih bahasa back-end-nya itu Node.js. Berarti harus JavaScript-nya harus ya intermediate lah. PS6 dan yang JavaScript modernnya harus tahu. Kalau misalnya mau nanti milihnya bahasa back-end untuk Node.js. Tapi kalau misalnya saya mau milihnya PHP atau Go atau C#, ya JavaScript-nya seenggaknya ya cuma tahu basic lah. Kemudian sama dengan ini, front end, kita mengetahui tentang OS, sistem informasi, dan pengetahuan umum, seperti menggunakan terminal. Kalau di Windows kan itu ya command prompt, bisa juga pakai git base dan lain-lain. Terus sudah sampai sini, nah baru kita disuruh memilih atau belajar sebuah bahasa, tinggal dipilih. Mau Go, ada Rust, Java, C#, PHP, JavaScript, Python, Ruby. Yang direkomendasikan itu yang JavaScript, memang menurut survei juga JavaScript yang paling populer di dunia. Kalau di dunia itu JavaScript masih menang, tapi kalau di Indonesia PHP masih menduduki tahtanya. Kemudian langsung di sini setelah kita pilih bahasa, kita belajar tentang version control seperti yang di front end juga. Karena nanti antara backend sama front end kalau misalnya kolaborasi dia pakai version control. Jadi version control itu sistem atau aplikasi ya suatu sistem yang merekam perubahan, entah itu nambah codingan atau ngapus codingan, nanti terbaca sama version control. Misalnya di baris sekian kita ngapus codingan tertentu, ketika kita save, istilahnya ya kita save, itu nanti akan ketahuan. Terus nanti histori perubahannya juga ketahuan. Ini version control. Kita biasanya pakai GitHub. Kemudian, nah setelah version control sama si pembuat roadmap ini, kita disuruh untuk mempelajari relational database sebelum ke NoSQL. Ya, jadi memang urutannya yang gue pelajari ya, memang dari sini, kemudian dari apa namanya tutorial-tutorial yang gue dapat, memang kalau misalnya mau belajar tentang NoSQL itu harus sebelumnya belajar tentang relational database. Relational database itu ya dia database-nya saling terhubung, dan itu saling terhubung namanya ya join table, itu dia saling relasi. Kalau relational database itu kan dia bentuknya table ya. Bentuknya table kayak gini, dia bentuknya table. Jadi table mahasiswa, table perkuliahan, table ini mata kuliah ya, perkuliahan, jadwal perkuliahannya. Ini tabel dosen, ini tabel mata kuliah. Ini relational database.
Kalau yang NoSQL, dia kan pakainya collection. Collectionnya pakai penulisannya skema. Nah, skema itu ya ditulis dengan bahasa atau penulisan JSON. Jadi nanti dia berbentuknya ya JSON gitu, objek. Kalau di relational database dia bentuknya table. Nah, table ini kalau misalnya mau digunakan digunakan ini harus saling terhubung. Jadi kalau kita mau misalnya mencari atau kita query istilahnya query kalau bahasa umumnya itu, kalau kita mau mendapatkan mahasiswa A gitu, mahasiswa A, terus dia jadwal kuliahnya itu hari apa aja, kemudian mata kuliahnya apa aja, terus dosennya siapa. Jadi kita harus query si mahasiswa dengan nanti ada relasinya tertentu, ada konsep relasinya bagaimana nanti ada. Ini pengenalan awal lah, ini relational database. Kalau untuk bagaimana cara kita mendapatkan NIM ini dibuatnya gimana sih? Terus si nama ini bagaimana sih? Tanggal lahir ini apa? Terus nanti ini varchar, terus date ini cara penulisannya gimana? Itu nanti kalau udah masuk ke desain rancangan database. Ini juga ada ilmunya. Jadi Terus itu kalau tabelnya dibikin pakai apa? nah ini tabelnya dibikin kalau ini pakai MySQL ya, ini ya. Pakai MySQL itu ada ininya, ada grafiknya. Gua contohin ya. Lihat dong contohnya. Dia pakai web server kayak SAM, gua pakai MAM. Ada yang memang my table-nya itu berbentuk GUI ya, ada interface-nya, ada juga memang bentuknya command line, bisa command line, bisa pakai GUI. Tapi biasanya yang Kalau untuk Hah? kalau mau apa NoSQL nggak ada GUI-nya. Kalau NoSQL ada GUI-nya, Oh, ada sama. ada bisa pakai GUI GUI. apaan sih? GUI itu graphical user interface, maksudnya ada tampilan interface tuh. UI. Oh. Kalau yang command line kan cuman dari komen gitu nanti. Jadi CMD. misalnya show table nanti dia muncul table-tablenya gitu. Bentuknya command gini, command from. Tapi kalau misalnya GUI ada ininya. Nanti di MongoDB itu juga ada apa? Ada Mongo client-nya, ada juga. Oke. Nah ini bentuk ininya ya, bentuk GUI-nya. Bentuk GUI-nya si PHP admin. Misalnya gua masuk ke lanjut. Ini tabel mahasiswa. Atau yang mau yang lebih kompleks kayak yang mahasiswa aja deh. Dulu. Ini kayak gini. Ini dia bentuknya table gini. Terus ini ada tipe apa namanya, ini atributnya, tipe datanya apa. Ini cara membuatnya ini ya nggak sembarangan gitu. Ada perhitungannya. Dia Berarti kalau pakai GUI kita nggak perlu ngapalin kode-kode base kan? Nggak usah. Jadi yang penting tinggal klik doang sih kalau gitu. Syukurlah. Tetap aman lah ya. Aman. Tapi gue dulu belajarnya sebelum pakai yang GUI tadi, gue pakai yang command line. Ini relational database untuk semuanya ini sama sih. Mungkin nanti perbedaan sintaknya doang, perbedaan sintak query-nya. Kalau kita mau dapetin data mahasiswa, sintaknya apa? Kalau di MySQL, sintaknya A. Nanti kalau di PostgreSQL, nanti sintaknya beda lagi gitu. Kalau mau hapus data, nanti delete, cuman nanti sintaknya agak berbeda. Cuman perbedaan di sintak, tapi untuk konsep relasional itu sama. Bro.
Kalau di tabel setiap tabel itu pasti punya ID kan ya? Pasti. Jadi Oke. kegunaan ID itu memang Buat bukan, nyelek ya? iya bukan Apa buat nge-query ya? Buat bukan nge-query sekedar itu ya? untuk apa ya? Sekedar untuk ya penambahan gitu enggak. Memang sangat dibutuhkan. Jadi kalau lu misalnya mau seleksi mahasiswa dengan nama Andar banyak mungkin di dunia ini yang namanya Andar kan. Cuman kalau misalnya ID itu pakai NIM, kita seleksinya pakai NIM, maka Oke. spesifik untuk si mahasiswa itu. Kemudian untuk apa namanya, kalau lu mau hapus mahasiswa Andar, memang yang NIM-nya biasanya NIM-nya 123, ya kita nanti delete mahasiswa yang ID-nya 123. Itu adalah si Andar. Itu untuk seleksi gua. Kayak fungsi selektor dalam CSS gitu sih. Oke. Itu Di aja. kayak relasional gini ada reference gak sih? Nah, kalau reference itu Di sini nggak ada ya? Di MySQL. Maksudnya yang di SQL deh. Di SQL itu ada nggak sih? kalau di NoSQL kan ada embedded, ada Reference reference ya? kan. Ada dua itu. Sebenarnya dalam penggunaan table ini sebenarnya menganut kayak gitu. Cuman karena memang sudah dibuatin table, jadi fungsi-fungsi embedded atau reference itu udah masuk ke sini gitu. Jadi Gini sama. kan misalnya nyari ya, kan misalnya dari misalnya gua kayak tadi nih nyari mahasiswa terus apa ya kelasnya misalnya dia jurusan apa gitu ya, itu query-nya 2 kali nggak sih? Jadi gini, query-nya itu kayak gini, kayak query-nya nanti select ya, select bintang. Kalau bintang itu dia semua from mahasiswa. Nanti mahasiswa, nanti ID-nya apa, terus nanti selama dia mencari mata kuliahnya itu, mata kuliah ID-nya apa. Gitu. Di SQL gitu ya. Oke. Jadi kita nyeleksi si mahasiswa dengan si mata kuliah atau perkuliahannya gitu. Jadi nanti di sini kan tadi ada ID mahasiswa, terus nanti di sini mahasiswa ID. Kan ada, kalau di relational database kan dia menganut sistem primary key sama foreign key. Foreign itu selain yang primary ya? Foreign itu dia kayak bawahnya primary gitu. Kalau primary itu cuma satu, dalam satu tabel itu harus maksimal satu dalam satu tabel. Kalau foreign key bisa banyak. Oke. Kegunaannya foreign key itu untuk relasinya. Relational database sebenarnya panjang ini, mulai relational database itu. Kita harus paham basicnya dulu, kemudian bagaimana cara merancang si tabel-tabelnya, terus nanti baru relasinya gitu. Jadi merancang satu-satu dulu atributnya. Oh, mahasiswa ini punya apa sih? Punya NIM. Ditulis dulu di dalam Excel gitu. Itu di NoSQL juga gitu ya? Sama aja? Rancang koleksinya dulu, baru relasinya? Nah, sebenarnya kalau perancangan itu memang sama aja ya. Memang basicnya maupun relational maupun NoSQL sebenarnya harus ngerancang dulu gitu. Makanya yang gue sayangin nggak diajarin gitu bagaimana ngerancangnya dulu gitu. Kemarin itu kecepatan banget loh, sumpah kaki kita cepet banget itu. Iya. Gue aja sampai gimana ya? Asli dikebut banget. Kan mungkin gini, lu udah paham JavaScript, ketika pas Kiki ngejelasin, lu udah paham, lu merasa aman aja. Yang belum tahu JavaScript, yang lain. Nah, itu dia. Nah, sama aja kayak gue aja kemarin nggak paham kok yang dijelasin kaki sama aja. Nah itu, Po, jadi kalau bisa pas Mas Kiki nerangin tuh, lu jangan ini. Ntar Mas Kiki ngiranya semua udah pada jago.
Jadi dia ngebut aja. Iya, Mas Kiki, aku udah bilang sih ke Mas Rizky yang ditanyain satu-satu dulu. Sepertinya Mas Kiki kecepatan. Dan katanya itu Mas Rizky bilang apa? Iya, mohon maaf gitu. Tapi udah gitu, udah ya klarifikasi. iya udah. Aku nggak tahu. Intermezzo ini ya, intermezzo nih. Intermezzo, oke. Lanjutlah. Lanjut. Ya maksudnya ya intinya Lalu itu. kalau misalnya Itan sih itu asli. Hah? Soalnya dia tuh nggak ceritain kok bisa ini gini ke gitu, nggak terlalu detail gitu. Iya. Langsung bikin logiknya dia gitu lah. Nah, itu dia. Mungkin itu yang judul-judulnya nggak kayak nyerita nggak dikasih judul ya. Iya. Iya. Gue tuh kok bingung gitu gimana ya gitu. Bahasanya dia ketinggian nggak sih? Iya. Menurutku nggak tahu. Lanjut ya. Lanjut. Iya. Mungkin itu yang teman-teman lain rasakan selain lu, ya. Lanjut lagi. Gue merasanya banget. Sama. Ini relational database malah ada ya itu maksudnya relational database itu nggak hanya bikin table gini doang sebetulnya bukan hanya sekedar bikin table. Nah sebelum jadi table inilah prosesnya yang memang cukup panjang. Relasi database-nya juga cukup rumit. Nanti kalau misalnya ini baru mahasiswa nih. Kalau udah kampus udah ada ruangan segala macam, pembayaran, itu dan yang lain-lain ini udah harus kompleks. Ini relational database memang harus ada materi yang khusus memang yang fokus untuk ngejelasin relational database itu gimana. Nanti mungkin ini bisa jadi seri belajar kita yang baru, nanti gue cari materinya bagaimana kita bikin relational database gitu. Kalau misalnya yang lain minat gitu. Kalau nggak minat, gue nggak nyari materinya. minat. Gue itu yang tadi itu gue tanya sama Kak Kiki itu yang one to one itu karena ada embedded sama reference tuh. Cuman kemarin itu dapat artikel dari ini nih gue kasih tahu ya. Artikel dari Kak Rizky. Nih, bentar gue share screen nih. Stop dulu dong. Oh, bisa nggak sih? Bisa sih. Bentar, gue cari Kak Kiki. Bukan Kiki, Rizky. Kak Louis deh, Kak Louis. Gimana sih? Bentar. Louis. Nah. Louis. Louis kan? Bener gak sih? Bentar. Nah ini nih. Sebenarnya beda jauh nggak sih? NoSQL sama NoSQL sama SQL beda jauh nggak sih? Mungkin perbedaannya dari sisi ini bagian relasi join table-nya. Yang agak beda mungkin join table-nya. Kalau di gimana tuh maksudnya? Join table di relasi itu dia harus ini ya, harus dari awal memang ngesetnya join ini sama join ini, nanti sama join yang lain nggak bisa. Itu kalau relational gitu. Nah, kalau di SQL, ketika lu udah database udah jadi, join kemanapun bisa, fleksibel, dinamis. Tapi kalau relational database, ketika lu udah ngeset bahwa ini relasinya ke sini, terus ketika nanti mau dirubah itu nggak bisa, harus ulang dari awal. Harus desain table dari awal gitu. Itu Jadi kalau NoSQL tuh global gitu. NoSQL tuh lebih ke fleksibel. Nggak ada join table gitu. Istilahnya bukan join table bisa, cuma istilahnya bukan join table. Kalau relational emang itu join table. Misal nih. Nah. Misal kayak tadi ya kasus person sama address nih. Kalau misalnya di SQL